Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Siva Eka Delia dari kelas 10 Busana 1 SMK Negeri 6 Semarang. Kira-kira apa yang akan kita bahas ya di video kali ini? Di video kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apa saja yang akan kita bahas? Simak videonya sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini. Kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Papua itu indah dan orang Papua itu tidak rasis dan masyarakat di sana itu sangat rukun sekali dan kami masyarakat Papua itu kami terbuka. Orang Papua itu kalau orang baru sudah bergabung di sana, mereka orangnya ramah-ramah, tidak pernah membedakan kok ini itu tidak ada. Tolong hargai kami, ya, hargai kami sebagaimana manusia. Janganlah mengeluarkan kata karena kata itu sangat menyakitkan untuk kami. Sebagai manusia yang dilahirkan dari rahim ibu, sebenarnya sakit hati juga ya kepada oknum yang sempat lontarkan kata-kata itu. Jika Indonesia mau maju, jangan ada yang namanya rasisme, penindasan, dan juga diskriminasi yang selalu terjadi bagi kami, orang Timur khususnya. Tunjukkan kalau Indonesia itu adalah negara yang tidak membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Indonesia adalah negara kesatuan yang sangat kaya akan keragaman. Keragaman itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sudah sepatutnya kita merasa bangga dapat menjadi bagian dari negara Indonesia, sebuah negara yang sangat kaya akan kebudayaan dan perbedaan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada sidang BPUPKI yang beranggotakan 70 orang dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda. Namun, mereka tetap mampu saling menghargai dan menghormati, sehingga akhirnya bisa melaksanakan sidang dengan baik dan menghasilkan keputusan. Tidak hanya menghormati kebudayaan yang ada, kolaborasi antar budaya juga harus kita lakukan. Nah, tahukah kalian apa itu kolaborasi budaya? Kolaborasi budaya berasal dari dua kata, yaitu kolaborasi. Sebuah kerjasama yang dilakukan individu maupun kelompok. Mereka mendasarkan dirinya pada nilai yang disepakati, komitmen yang dijaga, serta keinginan untuk menunjukkan kepada halayak bahwa perbedaan latar belakang budaya tidak menghalangi siapapun untuk bisa bekerja sama. Sedangkan budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya ada dua, yaitu budaya nasional, contohnya seperti bahasa Indonesia, musyawarah, gotong royong, dan batik, serta budaya daerah, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat, tari adat, alat musik, lagu tradisional, senjata tradisional, dan lain sebagainya. Jadi, kolaborasi budaya adalah proses kerjasama antar individu atau kelompok yang memiliki budaya yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan bersama.
Kolaborasi budaya ini menjadi sarana untuk melestarikan dan menyatukan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki banyak keragaman budaya, tentunya itu juga menjadi tantangan sulit bagi Indonesia. Tidak hanya dampak positif yang muncul, namun dampak negatif juga sering kita rasakan. Salah satunya yaitu konflik. Berikut adalah beberapa konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah konflik Ambon. Konflik ini berlangsung pada 1999 sampai 2003, bahkan menghilangkan nyawa sekitar 10.000 orang dan ratusan ribu warga meninggalkan Maluku untuk mengungsi. Yang kedua yaitu konflik Sambit. Konflik ini terjadi pada 18 Februari 2001, berasal dari bentrokan antara warga suku Dayak dan Madura yang kemudian meluas ke seluruh provinsi Kalimantan Tengah. Tercatat sekitar 469 orang meninggal dan 108.000 orang harus mengungsi. Yang ketiga yaitu konflik Poso. Konflik ini terjadi di Sulawesi Tengah antara kelompok Muslim dan Kristen pada akhir tahun 1998 sampai 2001. Selain konflik-konflik tersebut, kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok mayoritas di Indonesia juga sering terjadi. Berikut adalah contoh-contoh yang sudah terjadi. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Hal ini menjadikan negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun, nyatanya perseteruan masih kerap terjadi akibat perbedaan. Rasisme masih sering dijumpai. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Kan aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Itu Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai segala perbedaan. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Mulailah dari diri sendiri, lalu membiasakannya dengan orang lain, karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kolaborasi budaya itu penting. Mayoritas, minoritas. Ada agama mayoritas, ada beberapa agama minoritas. Ada ras mayoritas, ada beberapa ras minoritas. Suku mayoritas, semuanya memang baik untuk kita ketahui, tapi nggak penting. Yang paling penting untuk kita ketahui dan kita ingat, di Indonesia ada yang namanya identitas mayoritas. Mayoritas dan minoritas dapat dilihat dan diukur dari persamaan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Sama-sama menginginkan persatuan dan bukan perpecahan. Sama-sama percaya kalau perbedaan adalah kekuatan. Karena semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi inilah identitas mayoritas dari bangsa Indonesia. Kita tidak melawan minoritas, tapi kita sadarkan. Kita tidak menghina minoritas, tapi kita hargai. Kita tidak mengucilkan minoritas, tapi kita rangkul. Kita tidak membunuh minoritas, tapi kita rawat. Bukan dengan kemunafikan, tapi dengan ketulusan. Bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta kasih. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Karena kita semua bersaudara, saudara di rumah yang sama, saudara di keluarga yang sama, keluarga besar NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mayoritas. Nah tuh,
Kita harus menghargai keberadaan minoritas yang hadir di tengah-tengah kita sebagai mayoritas. Jangan saling mengejek karena Indonesia itu sangat beragam. Serta mari mengkolaborasikan budaya Indonesia. Eits, tunggu dulu. Masih ada satu bab lagi yang akan kita bahas di video kali ini. Apa itu? Yuk simak lanjut videonya. Tahukah kamu apa itu NKRI? NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahukah kamu luas NKRI? Luas daratan NKRI sekitar 1.922.570 km persegi. Sedangkan perairannya sekitar seluas 3.257.483 km persegi. Jadi, total luas NKRI adalah 5.180.053 km persegi. Wah, besar banget ya. Nah, sekarang apakah kalian tahu apa itu wilayah NKRI? Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, wilayah negara diartikan sebagai suatu unsur negara yang menjadi suatu kesatuan wilayah, seperti daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut, ruang udara, dan kekayaan yang terdapat di dalamnya. Dan Pasal 25A Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu hakikat wilayah negara. Wilayah merupakan tempat rakyat menetap dan pemerintah menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan geografisnya, wilayah Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu daratan. Daratan adalah wilayah permukaan bumi dengan batas-batas tertentu di dalam tanah permukaan bumi. Yang kedua adalah lautan. Lautan adalah wilayah air yang berupa lautan dan berada di dalam batas negara tertentu. Yang ketiga adalah udara.
Udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah darat dan laut. Kekuasaan wilayah udara diatur dalam Perjanjian Paris 1972. Dan yang terakhir adalah wilayah ekstrateritorial. Adalah semua tempat yang diakui sebagai daerah kekuasaan sebuah negara, meskipun kenyataannya berada di wilayah negara lain. Batas wilayah NKRI adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Lalu, apa saja perbatasan wilayah Indonesia? Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, serta dua benua, yaitu Asia dan Australia. Letak strategis ini membuat Indonesia berbatasan dengan banyak negara. Yang pertama yaitu kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India, dan Malaysia di Aceh, Sumatera, dan dua pulau kecil terluar. Yang kedua yaitu kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, Vietnam, dan Singapura di Riau, Kepulauan Riau, dan 20 pulau kecil terluar. Yang ketiga yaitu kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan 18 pulau kecil terluar. Yang keempat, kawasan perbatasan laut dengan Timur Leste dan Australia di Papua, Maluku, NTT, dan 25 pulau kecil terluar. Yang kelima, kawasan perbatasan laut berhadapan dengan laut lepas di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 19 pulau kecil Yang keenam, kawasan perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Yang ketujuh, kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Papua. Dan yang kedelapan adalah kawasan perbatasan darat dengan Timur Leste di Nusa Tenggara Timur. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain tersebut sering menimbulkan konflik. Oleh karena itu, batas wilayah negara diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Batas negara sangatlah penting karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga untuk menciptakan tertib administrasi, pemerintah perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Pasal 2 ayat 1. Sejauh ini, Indonesia sering mengalami sengketa batas wilayah negara dengan negara lain. Beberapa di antaranya yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan, Blok Ambalat, dan perairan Natuna. Laut Cina Selatan kembali memanas. Kapal Coast Guard milik Tiongkok menerobos batas perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia saat mengawal beberapa kapal nelayan Tiongkok yang sedang melakukan aktivitas perikanan di Natuna Utara pada 30 Desember 2019. Kementerian Luar Negeri menyampaikan protes keras atas kejadian ini. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar sikap pemerintah Indonesia dan Tiongkok bersikap terkait kasus ini, berikut informasinya. Dikutip dari detik.com, Indonesia dan Tiongkok termasuk dalam 117 negara dan 2 satuan bukan negara yang menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, disingkat UNCLOS. Dalam UNCLOS 1982 disebutkan diantaranya setiap negara pantai memiliki batas perairan tertentu yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE, di mana di perairan ini negara mempunyai hak eksklusif untuk mengelola kekayaan ekonomisnya. Terkait penerapan batas zona eksklusif pengelolaan kekayaan laut, Tiongkok menunjukkan sikap ambigu. Mengaku berpegang pada UNCLOS 1982, Tiongkok juga menganut Nine Dash Line,
yaitu klaim hak maritim Tiongkok atas wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi yang muncul pertama kali pada peta Tiongkok pada 1947. Nine Dash Line inilah yang menjadi akar sejumlah masalah kedaulatan wilayah di Laut Cina Selatan seperti yang dialami Indonesia. Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Pengadilan Arbitrase Internasional atau PCA yang berada di bawah naungan PBB telah memutus Tiongkok melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan pada 2016. Hal ini otomatis menjadi bukti bahwa tidak ada dasar hukum bagi Nine Dash Line yang dipakai oleh Tiongkok, yang membuat klaim Tiongkok atas ZEE Natuna Indonesia pun menjadi tidak sah. Cina itu dulu pernah punya dengan Malaysia, Filipina, Brunei, Vietnam, Taiwan di Laut Cina Selatan itu sudah diatur oleh SCS Tribunal namanya pada tahun 2016. SCS itu South China Sea itu keputusannya Cina tidak punya hak atas itu semua, sudah selesai. Pemerintah Indonesia menunjukkan sikap tegas dalam penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok. Namun demikian, upaya diplomasi damai tetap menjadi prioritas utama. Tim Liputan CNN Indonesia. Sampai sini saja pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.